Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita tentu memerlukan akal, pikiran, atau ilmu pengetahuan untuk bisa mensikapi sesuatu. Karena landasan awalnya itu adalah ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat? Yakni ketika ilmu itu bisa diberikan kepada orang lain, atau orang lain itu bisa mengamalkannya. Meskipun kita belajar banyak, referensi kita banyak, tetapi kita tidak pernah mengamalkan ilmu itu, maka tentu tidak akan ada manfaatnya. Lain halnya ketika beberapa hal kita mungkin hanya punya satu ilmu saja, tapi kita terapkan dalam kehidupan, dan orang lain banyak yang merasakan akan apa yang kita lakukan itu. Berarti secara tidak langsung mereka telah menerima manfaat dari apa yang telah kita kerjakan. Hal ini harus dipentingkan. Anak cucu kita atau zuriyah kita harus memahami ilmu itu dengan baik. Sebagaimana memang setiap kita wajib untuk mencari ilmu. Gunanya adalah supaya tidak tersesat, terutama ketika kita menjalankan sesuatu yang baik. Sering orang mengatakan, wah ini pekerjaannya tidak mendasar nih, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan. Padahal mohon maaf nih, kadang-kadang orang yang menyampaikan itu ngaji saja tidak, memegang Quran saja hanya sejarang-jarang, belajar hadis Bukhari, Muslim, kok itu saja, mungkin dengar namanya saja baru dalam tataran sederhana, tapi sudah berani untuk mengatakan atau memvonis bahwa itu tidak mendasar, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita sikapi dan kita hindari. Jangan membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa nama Rasulullah dalam kehidupan ketika memang kita sebenarnya tidak mengerti atau setidaknya belum belajar akan hal ini. Terlebih pada saat ini banyak orang-orang yang suka memahami hal-hal dengan pola-pola yang seperti yang diinginkan sendiri. Banyak di antara kita yang berilmu, tapi tujuannya justru untuk ngakali orang-orang yang tidak berilmu. Kita menjadi pemimpin, menjadi pimpinan, menjadi ketua, menjadi paranporo, menjadi orang yang berkewajiban untuk mengurusi umat, biasanya malah kita berupaya untuk bisa memanfaatkan pola-pola kepentingan untuk hal-hal yang menurut kita baik, tetapi hasilnya justru merugikan banyak orang. Sebagaimana tentu kita memahami haji misalnya. Haji itu kan ada macam-macam, yang ada ONH, ada UNH plus, bahkan sekarang ini terkondisi ada namanya haji furodah. Haji furodah itu haji yang berangkatnya akhir tapi pulangnya awal, sehingga dengan fasilitas-fasilitas yang lebih dari haji yang biasa. Kalau kita mengenal haji itu yang haji biasa, ONH misalnya dengan modal 59 juta. Kalau haji plus mungkin modalnya 150 juta. Tapi haji furodah ini modalnya atau biayanya itu antara 300 juta sampai 1 miliar rupiah. Apakah ada seperti itu? Ya ada saja. Dengan kondisi bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih cepat daripada yang lain. Itu menunjukkan bahwa materi atau uang itu berada pada ranah
mengambil kebijakan atau mengambil kekuasaan. Lalu bagaimana esensi berhaji? Tentu ketika orang sudah mengamalkan model seperti itu kan interaksi dengan teman-temannya itu akan berbeda ketika orang mengkondisikan haji yang biasa atau ANH biasa. Misalnya orang yang berangkat haji itu harus waktunya 40 hari, tapi haji furodah ini waktunya hanya singkat, mungkin hanya sepekan atau 10 hari, atau bahkan biasa waktu-waktu yang telah mereka tentukan sendiri dengan kondisi yang luar biasa cepat. Ini membuktikan bahwa ranahnya sangat berbeda. Orang yang mempunyai ilmu itu, kalau dalam bahasa saya, kalau orang yang nggak punya ilmu kan juga nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, karena kondisinya harus memang ada dengan orang dalam, artinya orang yang memang benar-benar bisa mengerti akan hal ini. Shortcut ya, menggunakan jalan pintas. Di saat orang-orang mengantri sampai puluhan tahun, di saat orang mengantri sampai 20, 30, 40, 50 tahun, dia hanya dengan mempunyai uang 1 miliar tidak perlu ngantri. Mungkin hanya daftar, kemudian di saat yang pengkondisiannya pesawat sudah disiapkan, hotel atau penginapan sudah disiapkan, segala sesuatunya sudah disiapkan, sehingga mereka berangkat tanpa harus berdesak-desak. Lalu pertanyaannya adalah, kalau mereka belum alim, belum faqihu fiddin secara agama, lalu apa yang bisa dikerjakan? Wallahu a'lam. Itulah iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadang-kadang orang yang rajin berdoa, orang yang beribadah terus begitu, itu hajinya pelan-pelan dan antrinya panjang. Tapi orang-orang yang mempunyai pekerjaan, karyawan, mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar, mempunyai uang yang cukup banyak, tidak hanya sekedar cukup, tapi cukup banyak, sehingga mereka mampu menghajikan orang lain dengan kapasitas-kapasitas yang seperti yang diinginkan, ya, yang saya sebutkan tadi, haji furodah tadi, bisa mencapai angka 1 miliar, bahkan 10 miliar. Mungkin kalau kita dengar kondisinya, kok bisa ya seperti itu? Kalau Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu pembelajaran bagi kita. Ada cara yang biasa, ada cara yang instan, ada cara yang lebih cepat. Oleh karena itu barangkali mungkin kalau sejak dulu orang berangkat haji itu naik onta, sekarang sudah naik pesawat. Pesawat saja sekarang sudah dikondisikan, pesawat pribadi, pesawat jet, pesawat sewaan, dan ini mempunyai satu kondisi yang berbeda. Kalau kita berpikir tentang negatifnya, tentu ironis sekali memang, misalnya tentang visa. Visa ini harusnya kan visanya visa ziarah, tapi ketika diganti dengan visa wisata, dan itu sudah biro travelnya itu sudah memahami bahwa itu salah, mestinya mereka tidak boleh dan tidak berani menerjangnya. Tapi kalau namanya sudah apes, biasanya akan berbeda. Orang-orang itu tidak berpikir bagaimana nasib nasabahnya, bagaimana nasib orang yang mendaftar itu, sehingga dengan visa yang salah, jamaah, barangkali ada jamaah haji yang furodah ini di blacklist untuk tidak bisa datang ke Saudi, ke Arab, ke Tanah Suci 10 tahun. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang ironis. Jadi niatnya ibadah, niatnya yang bayar itu adalah menjalankan ibadah haji, tetapi karena pengelolanya, mereka yang penting berangkat, yang penting bisa merasakan ke Mekah dan seterusnya, mereka bisa ngakali sesuatu. Inilah yang harus kita sikapi sama-sama. Istilah orang Jawa mengatakan, ngono ya ngono ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi tidak usah begitu. Artinya apa? Bahasa-bahasa kias sebenarnya. Langkah awalnya adalah bahwa tidak
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar. Kalau sampai terjadi seperti ini, siapa yang akan dirugikan? Ya tentu adalah jamaah hajinya. Mereka sudah membayar mahal, 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang 700 juta, ada bahkan sampai 1 miliar. Mereka melepaskan hartanya, memberikan hartanya untuk dikelola untuk itu. Tapi ternyata implementasinya di dalam pelaksanaan mereka harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah pesan kami terhadap Biro Travel yang mengurusi tentang hal ini. Monggo kebijakan ada pada jenengan, kami itu tidak tahu. Jamaah-jamaah haji itu kadang-kadang tidak tahu tentang bagaimana melaksanakannya. Yang penting ada tawaran, mereka sanggup membayar dan mereka menjalankannya. Itu yang kadang-kadang menjadi satu kondisi yang harus dipertimbangkan dengan baik. Di dalam kondisi kehidupan yang seperti ini, orang juga perlu memikirkan kondisi orang lain juga. Ada namanya haji mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau apakah dikondisikan dengan tadi ada fasilitas-fasilitas yang baik? Tentu saja dalam berhaji itu kan tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh saling bertengkar, dan tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang jelek dalam kehidupan. Tetapi kadang yang terjadi karena mayoritas jamaah kita adalah lansia, bahkan mereka saling mungkin bertengkar tanpa sengaja. Ya mungkin disengaja atau tidak kita juga tidak tahu. Ada yang mungkin karena saking semangatnya untuk berhaji sehingga mereka tersesat. Mereka tidak tahu jalan pulang. Karena saking semangatnya mereka ingin ke Masjidil Haram sehingga mereka lupa dengan tanda pengenalnya. ID-nya ditinggalkan. Kemudian dilalah dia tidak bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris dengan menggunakan bahasa lokalnya dia masing-masing, sehingga dia tidak tahu dengan siapa dia harus bertanya. Maka harus jalan terus sampai akhirnya dia tersesat jauh. Beruntung ada orang-orang Indonesia yang sudah menetap di Saudi, menetap di Makkah, menetap di Madinah dalam waktu yang lama. Mereka membantu orang-orang yang tersesat tadi, mengantarkan sampai penginapan. Dilalah sampai penginapan pun antara ID card-nya atau ID atau identitasnya dengan apa yang dia sampaikan itu berbeda. Sehingga harus muter lagi. Alhamdulillah kadang banyak di antara mereka ketemu dengan orang-orang yang ikhlas. Inilah yang perlu mendapat perhatian kita sama-sama. Kalau yang di sana saja, yang di tanah suci saja, mereka mau membantu dengan sepenuh hati. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mungkin kehilangan materi, mungkin kena copet atau apa, sampai tidak punya harta, sehingga Allah kembalikan dengan cara-caranya. Maka nun sewu, jika kita ada teman-teman kita yang kundur haji, maka perlu kita menyambangi beliau. Setelah mereka mendoakan kita yang baik-baik, maka kita harus juga mendoakan mereka. Doa yang masyhur dalam bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan hajinya, Engkau maafkan segala kesalahannya, Engkau ganti biaya yang telah dipergunakannya, dan barokah hajinya kami dan haji mereka. Kalau kita mendoakan mereka seperti itu, maka jamaah haji kita
Orang-orang yang sudah kondur haji tentu menyatakan amin. Mengapa disarankan setiap kita ketika ada orang yang kondur haji, kita menyambangi mereka? Karena ketika orang kondur haji itu dikawal oleh malaikat, 40 malaikat yang mengawal dari tanah suci ke daerah tempat kita tinggal. Sehingga ketika satu hari mereka ada di tanah airnya, sudah sampai daerahnya, maka hari yang pertama itu genap 40. Nanti hari yang kedua itu satu malaikat sudah pergi atau kembali ke tanah suci. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai dengan 40 hari. Sehingga pada dasarnya ada suatu tradisi yang mungkin perlu kita benahi sama-sama, bahwa di daerah-daerah itu kalau mau berangkat haji itu dirayakan dengan luar biasa, dirayakan dengan sangat-sangat meriah. Tetapi ketika qadar haji seakan biasa-biasa saja. Padahal Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa sesudah qadar haji Kanjeng Nabi itu menyembelih unta dan menyembelih kambing untuk nyugoto, untuk mewujudkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan walimah kepada orang-orang yang datang mengunjungi mereka. Ini merupakan satu kondisi yang harus kita latih sama-sama. Kalau berangkat ya dengan biasa-biasa saja, sederhana. Tapi nanti kalau sudah kondur itu dirayakan dengan besar, tidak apa-apa, karena memang mereka sudah kondur dan barokahnya haji itu bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maka sebenarnya kalau haji yang mabrur itu kan ketika ada orang yang sakit kita bisa membantu, maka bantulah. Kalau ada yang kelaparan kita beri makan, kita causi mereka daharan apa yang kita bisa mampu berikan, itu tentu akan lebih baik. Dalam hal ini kita harus senantiasa bersangka baik pada Allah dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan suka ngerasani jamaah haji yang lain karena mungkin mereka berbeda mazhab dengan kita. Pada saatnya barangkali kita di tanah air biasanya menggunakan mazhab Syafi'i, tapi ketika di Makkah mungkin kita intikal mazhab, kita berbeda mazhab sementara. Tapi kalau sudah pulang ke tanah air, maka kita kembali ke mazhab Syafi'i. Pola-pola inilah yang perlu kita jadikan sarana. Maka tentu saja banyak orang alim mengkondisikan bahwa ada ibadah yang dilaksanakan tidak hanya untuk sekedar kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan yang lain, yakni berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tujuannya adalah apabila ada saudara-saudara kita yang tidak haji, mungkin di sana ada kesulitan, maka kita dengan berpuasa ini memberikan kemudahan-kemudahan pada mereka. Mendoakan teman-teman, saudara-saudara kita yang wukuf di Padang Arafah. Ketika malam hari di hari Arafah, kita berdoa, kita nyuwun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hal-hal yang kita hajatkan diberikan kemudahan. Itu yang bisa siapa? Ya tentu orang yang sudah mempunyai ilmu tentang bagaimana apa doa yang harus dibaca di malam hari Arafah. Kalau misalnya hari Arafahnya ini hari Senin misalnya, atau hari Ahad misalnya, ya kita malam Ahad kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar dari hari Arafah ini kita diberikan keistimewaan, diberikan rezeki, diberikan sesuatu yang baik, yang melimpah, dan sesuatu itu
mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Momentum kegiatan harus diimbangi dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang cukup. Banyak di antara kita yang menyatakan kita harus tahu ilmu agama, kita harus tahu ilmu fikih, kita harus tahu tasawuf, tapi orang yang mengatakan itu, jangankan belajar tentang fikih, jangankan belajar tentang tasawuf, mereka tahu kitabnya saja tidak. Inilah yang harus kita sikapi sama-sama, bahwa memposisikan sebagai sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mengajari anak-anak kita, keluarga kita dengan amalia-amalia sederhana. Oh ini Lendo, ini di bulan yang baik. Ini dalam setahun ini ada 4 bulan yang istimewa. Ada 3 bulan secara jejer-jejer atau berturutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan terpisah yakni bulan Rajab. Di bulan ini amaliyahnya ditingkatkan 70 kali lipat, sehingga ketika kita mengkondisikan sesuatu maka dilipatkan 7 kali lipat. Kalau kita berbuat baik 1 kali, maka sebagaimana dilipat gandakan 70 kali lipat. Ini juga membuktikan. Dan pada saat Dzulhijjah ini, di saat tanggal 10, walaupun kita sudah berpuasa di tanggal 8 dan 9, maka Allah melarang berpuasa tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kenapa? Karena itu disebut sebagai hari tasyrik. Inilah luar biasanya aturan bahwa ibadah ya ibadah, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan. Kalau tanggal 10, upayakan. Bagi yang belum bisa berkorban, maka upayakan untuk membeli daging atau membeli apa sajalah untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa hari itu kita bersuka cita. Karena itulah kita namanya Yaumun Nahr, hari raya kurban. Kalau kita belum bisa kurban kambing, belum bisa kurban sapi, ya cukuplah kita berkurban dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan nyembelih ayam, mungkin dengan nyembelih bebek, mungkin yang lain. Tapi jangan diniatkan untuk kurban untuk kepentingan itu. Hanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dipertemukan dengan hari raya kurban. Setidaknya kita bersenang-senang, kita merasa senang karena dengan adanya kurban ini tidak hanya sekedar hablum ma'allah, tetapi juga hablum ma'anas, yang akan sampai kepada Allah itu bukan bulunya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi tingkat ketakwaannya. Sehingga dalam hal ini, kalau daging kurban, ya yang kurban dicaosi walau hanya sekedarnya. Kalau sapi mungkin dibagi 7 dulu, karena sapi itu bisa untuk orang 7. Kalau kambing bisa orang 1. Dulu pernah ada riwayat, ada orang mengatakan di Jawa Timur ada orang berkonsultasi, saya itu orang kaya, saya punya sapi yang besar, bahkan sapi saya itu sangat besar. Bagaimana kalau untuk kurban orang 8? Karena sapinya itu besarnya di atas rata-rata. Orang-orang mengatakan, ya tidak bisa, sudah konsultasi pada Kiai A, tidak bisa, pada Kiai B, tidak bisa. Akhirnya mereka konsultasi kepada Kiai Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah ini karena orangnya biayanya pinter, sangat alim, sehingga ditanya, Kiai, saya itu punya sapi yang besar, dan kalau untuk berkorban itu dagingnya akan mendapatkan sesuatu yang sangat banyak, wong sapinya juga gemuk. Bagaimana kalau kami untuk 8 orang? Lah, Kiai Wahab Hasbullah menyatakan bisa, untuk 8 orang bisa. Yang korban siapa saja ini? Disebutkan. Oh ini ada mbah, ada anak saya, ada cucu saya, semuanya ada 8. Terus Kiai Wahab nanti kok yang cucunya ini umurnya berapa? Umurnya
4 tahun Kiai. Oh 4 tahun ya. Kalau 4 tahun ya gimana kalau mau naik sapi yang tinggi itu kan nggak bisa. Untuk memudahkannya nanti supaya bisa ance-ance, apa itu ance-ance ya. Jadi nanti pakai kambing satu untuk bisa supaya bisa naik di sapinya supaya nggak jatuh. Jadi bisa untuk lambaran, untuk tangga juga dikasih kambing satu yang besar agar supaya putu penjenengan atau cucu penjenengan ini bisa naik. Oh iya iya, boleh boleh. Akhirnya beliau orang kaya ini nyembelihnya kambing satu ditambah dengan sapi satu. Dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, jawaban-jawaban yang hikmah, mereka merasa bahwa tidak merasa terlukai hatinya. Tapi ketika merasa ya, ada orang yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Wah, ini akan merusak kondisi, akan merusak citra kehidupan, sehingga mereka tersinggung, mungkin malah tidak jadi berkorban karena jawabannya tidak sesuai dengan perasaannya. Tapi karena beliau ini, Kiai Wahab ini adalah orang yang alim, sehingga bisa mengerti dengan jawaban yang halus, tata caranya sama, tidak melanggar syariat, tapi karena diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan logika-logika yang memadai, rasional yang baik, sehingga mereka merasa terlindungi dan merasa terakomodasi niatnya. Dan yang paling penting adalah mari kita berupaya selalu menjalankan kebaikan-kebaikan di mana saja, kapan saja, dan di situasi yang seperti apa. Sehingga yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga mereka yang berhaji dan kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan kesempatan untuk berhaji, mereka diberikan sebuah kebaikan-kebaikan. Kalau ada sesuatu yang memang diupayakan untuk baik, mari kita perbaiki sama-sama. Dan sekali lagi kita upayakan, kalau kita punya kewenangan, kalau kita punya kekuasaan, gunakanlah kewenangan itu untuk kebaikan-kebaikan. Tidak untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan banyak pihak dan kepentingan kemaslahatan umat. Andai kata ada saudara-saudara kita yang ada pada kesulitan, ada sedang mengalami gangguan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkannya. Apabila ada jamaah haji di Makkah saat ini, ada yang gerah, ada yang sakit, saat ini mereka berbondong-bondong untuk wukuf di Padang Arafah. Mari kita doakan supaya mereka sehat, selamat, dan mereka mampu menjalankan hal-hal rukun haji dengan cara-cara yang baik dan bisa kondur ke tanah air dengan sehat walafiat, bisa ketemu dengan keluarga dengan baik, dan insya Allah diberikan haji yang mabrur, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.